Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun Anda menonton channel ini. Saya selalu doakan dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Di hari Jumat yang barokah ini, saya berharap kita semua bisa menjalankan hari-hari dengan sempurna, hari-hari dengan penuh ibadah dan dengan penuh harapan untuk meniti masa depan. Bersama channel saya, Master Golden, seperti biasa. Lalu hari Jumat itu ya mungkin bisa bolang, tapi agenda bolang setelah Jumatan, karena saya adalah Muslim. Karena apa? Kalau nggak bolang dari pagi, ketemunya apa? Rugi dunia akhirat, guys. Wow, biasa nih kalau dina Jumat, entah itu mau bedil ikan, nyari ikan, mau nyari batu, itu ketemunya itu nggak itu. Ketemunya malah nggak Jumatan, ya satu. Kedua, malah ketemunya song, seperti itu. Kenyataannya rata-rata seperti itu. Walaupun dari pagi udah nggak Jumatan, ketemu nesong, kan rugi dunia akhirat ketemu guys. Wis orang ibadah, orang li barang, seringnya malah kena udan besar, hujan petir ya kemarin. Maka dari itu kita selalu agendakan tiap hari Jumat, semoga bisa ya. Ini mohon maaf goyang-goyang karena ini tripod yang dipakai dudukannya adalah kaki saya sendiri, jadi ya mohon maaf apabila goyang-goyang ya, nanti tak perbaiki dulu. Oke, kita lanjut lagi pembicaraan. Lalu apa yang akan saya tunjukkan hari ini? Ada sesuatu yang sangat unik, antik, dan bagi saya itu sangat langka, karena sesuatu ini memang mungkin ya baru saya yang menunjukkan ya. Ya karena memang kita itu dari Kebumen, dari Sungai Lukulo, rata-rata barang antik-antik itu berasal dari Sungai Lukulo. Dan salah satu kelebihan dari Sungai Lukulo bukan hanya batu akiknya ya, tapi juga batu antik, batu unik, dan batu langkanya. Nah, batu gambar juga. Ada juga batu gambar yang akan saya tunjukkan. Ini di sini, nanti kita akan tunjukkan sesuatu yang sangat cantik. Sebelum itu, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa akik yang saya akan tunjukkan juga. Ini akik yang udah familiar juga di kalangan pecinta akik maupun di kalangan orang-orang yang suka klinik ya. Combong ini secara estetika itu ya juga cantik, karena lubang ini itu dihasilkan dari lubang alam, guys. Jadi batu ini memang diindahkan, ditemukan, dan diindahkan, dibentuk sedemikian rupa masuk menjadi suatu cincin dan menjadi cincin yang berlubang alami. Seperti itu bunyinya. Ada lagi batu yang akan saya tunjukkan. Nah, batu ini udah tak pakai ketika pembolongan di Semali. Ketika itu saya dapat badar besi keling. Nah, ini salah satu kebanggaan Kebumen, bahkan bisa dikatakan dulu itu menjadi salah satu batu yang dicari orang Kebumen. Nah, dicari dan menjadi kebanggaan bahkan sampai sekarang. Nah, batu ini mungkin di tempat lain ditemukan. Contohnya Ginggang hidup dari Kalimantan, dari Bengkulu, dari Pacitan itu. Di mana keluar Kalsedon ya, atau Kalsedon bergaris atau Sulaiman yang hidup itu dinamakan Ginggang hidup. Tapi untuk ciri khas Lukulo memang kami memiliki penggemar fanatik ya. Penggemar fanatik, bahkan sampai sekarang banyak pecinta khusus batu Ginggang. Ini yang dinamakan batu Ginggang. Sejatinya ini sebutan dari daerah kami. Kalau di umumnya ini batu Sulaiman atau Kalsedon Sulaiman. Nah, batu ini kenapa unik, antik, dan menjadi khusus warga lokal Kebumen itu banyak kolektornya ya. Ini karena batu ini memiliki peralak. Nah, karena saking ini garisnya saking halusnya, guys. Di sini. Ini saking banyaknya, saking halusnya ini tidak bisa ketangkep kamera. Maka dari itu dia bergerak itu memiliki peralak, ibarat kata mata kucing Jawa, mata kucing Jawa. Kalau mata kucing dari luar kan itu ada yang silimanit, ada yang ini itu. Ini juga salah satu batuan yang unik, antik, dan langka dengan ring kuno, karena ini batu ini dibuat bukan era sekarang, melainkan era musim batu kemarin seperti ini. Ini adalah sebuah pusar bumi ya, pusar bumi dari sebuah bahan. Ini bahan ini saya nyebutnya bisa disebut jasper ya, bisa, tapi agak bingung memang ini masuknya apa, karena kalau disebut jasper ini juga kayak gini. Coba ini tembus apa enggak ya. Nah, semi tembus, guys. Ini kalau disebut jasper ini terlalu semi tembus, tapi ya modelnya seperti jasper, seperti mouse agat atau batar lumut juga ya, nggak tahu ini apa. Yang jelas
Ini batuan khas Lukulo, pusar bumi seperti ini, benar-benar muser. Ini masih bisa dibentuk sesuai selera Anda karena ini dim jumbo dan maksimal. Oke, kita lanjut. Ini ada lagi, ini batu fosil atau batu yang dinamakan, ini pernah saya konten juga kemarin-kemarin karena belum terjual sehingga saya keluarkan lagi. Nah, keunikan batu ini adalah sebuah fosil nemulit, di mana nemulit itu jasa-jasa teknik atau kerang-kerang kecil di dasar laut yang menyatu menjadi satu dan menjadi batu seperti ini. Ini salah satu bukti bahwa dulu memang Lukulo itu ini guys, dasar samudra guys, banyak rumput laut mungkin ya. Ini kita bongkar dulu. Ini masih seperti biasa khas Lukulo, ini kantik langka. Ini fosil keong yang dibuat yin yang. Tidak semua fosil keong itu bisa dibikin menjadi sebuah akik bermotif yin yang, karena fosil keong tertentu yang bisa menjadi motif yin yang. Uniknya ada matanya juga guys. ini berasal dari sebuah fosil keong asli ya, 1000% fosil keong. Dan tidak semua fosil keong, saya tegaskan lagi, bisa dibentuk atau bisa dibuat menjadi motif yin yang. Ini Sulaiman juga dari Lukulo, dan ini kantong semar saya nyebutnya. Terserah Anda mau nyebut apa, yang penting saya nyebutnya kantong semar. Ini warna sejatinya kalau kita nyebutnya itu Megan loh guys, abu-abu, tapi harusnya ini lebih biru untuk disebut Megan. Nah, oke, kita taruh. Kita nggak perlu lama-lama. Ini juga, ini salah satu fosil yang namanya fosil keong buntet. Ini kita temukan di suatu batu, dalamnya itu ada keongnya. Nah, kita sengaja bentuk, dimasukkan cincin. Agar apa tujuannya? Tujuannya tidak lain adalah agar batu ini bisa dinikmati dan bisa dibawa kemana-mana, dan keunikan ini bisa terpampang manis di jari Anda. Wih, ngeri tak guys. Jadi pembahasan kali ini yang akik-akik udah cepet ya, karena nah kali ini saya akan membuka jeng woyo opo iki guys. Kita cek dulu. Woyo, iya nempel tapi masih kuat yang daerah sini. Nah, oke, kembali lagi badar besi. Banyak yang beli batu atau beberapa sahabat MG memang pecinta baru beli batu dari saya yang namanya badar besi merah, karena andalan kami itu di kota kami yang menjadi khas sekali atau terkenal udah sampai nasional itu badar besi merahnya untuk batu badar besi. Nah, banyak yang tanya, Bang, kok nggak nempel magnet? Kok nggak nempel besi? Nah, sekali lagi saya tegaskan, batu badar besi itu adalah batu yang tercampur mineral hematit, di mana mineral hematit itu merupakan bagian dari mineral besi yang nempel magnet. Jadi ketika Anda ngetes batu badar besi kok pakai besi, ya nggak bakal nempel guys, karena dia mineralnya hematit atau mineral besi. Kedua, Bang, kok nggak nempel magnet? Ya nggak nempel magnet. Pertanyaannya lagi, itu kembali ke jawabannya, bahwa sebuah mineral itu lebih halus dari sebuah biji besi. Walaupun kenyataannya ketika diperbesar itu ya seperti biji-biji besi kecil, tapi masih namanya mineral, sehingga dia mencampur dengan yang namanya mineral lain, yaitu mineral bebatuan. Seperti itu. Nah, ketika mengecek mineral, ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi ketika dinamakan badar besi, itu ketika nempel magnet, itu dinamakan badar besi. Nah, syarat untuk ngetes badar besi, karena yang kita tes ada mineral, itu menggunakan sebuah magnet dengan kekuatan tinggi guys. Jadi, walaupun batu itu tidak memiliki mineral besi, seperti halnya ini dia nggak bakal nempel. Sama sekali nggak bakal nempel, karena dia tidak memiliki sama sekali mineral besi. Maka dari itu, kita sarankan pengetesan, ngelundung tuh guys, nanti kita bahas lagi. Pengetesan badar besi itu menggunakan magnet yang daya lekatnya tinggi. Kalau magnet speaker itu masih kurang guys. Magnet itu yang kecil-kecil mainan anak juga masih kurang. Jadi ini yang kita pakai adalah magnet neodymium atau magnet yang ada di rongsokan harddisk komputer lama. Bisa juga menggunakan magnet neodymium dari jenis lain. Contohnya untuk magnet dinamo Tamiya yang keras itu, yang magnet yang das atau yang
putih modelnya, terus magnet-magnet yang lain banyak dijual juga di Shopee dan lain-lain. Jadi bukan magnet asal magnet loh ya guys. Ini kelihatannya biasa kayak plat besi kayak gini karena warnanya putih, tapi daya rekatnya sangat kuat guys. Nih kalau nggak andel, ini sangat kuat. Jadi yang kita tes itu bukan besi, melainkan mineral besi. Nah di sini ini yang udah ngetren sejak dulu. Memang khasnya Kebumen itu batu anonik-anonik langka. Batu ini adalah batu badar besi petir. Entah mengapa namanya dinamakan badar besi petir, yang jelas memang uratnya seperti ledakan petir ya, seperti kilatan petir yang semrawut koyong ini. Tapi justru batu inilah sebagai batu penghasil batu gambar terbanyak, sekali lagi terbanyak. Karena apa? Dari guratan-guratan alam seperti ini kita bisa menemukan sebuah motif-motif sosok, sebuah motif-motif sesuatu benda ataupun bahkan motif-motif tertentu. Ini baliknya aja ada motif muka, ini mukanya tapi abstrak. Nah ini ada matanya jelas, ada hidupnya, ini ada kayak soundship juga di sini, ada singa juga di sini, macan kumbang. Ini menurut imajinasi saya karena batu ini memang terlihat sesuai dengan imajinasi Anda dan kecakapan Anda dalam memilih gambar. Ini kayak macam bangsa jin ini gambarnya ini. Nah kita kembali lagi ke sini. Ini sebenarnya full dengan gambar guys. Nah ini keunikan batu ini guys. Nah ini ada gambar burung, ada walah banyak sekali guys. Woyo. Ini kenapa saya ngegas bilangnya, bicaranya karena habis madang. Setelah madang energi terkumpul ya, walaupun belum mandi udah madang, tapi kan woyo. Habis ini juga ada agenda-agenda yang harus saya lakukan. Ini hari Jumat barokah, semoga barokah kita semua. Di sini saya melihat ada sebuah gambar karena memang gambar yang temukan saya di sini. Di sini ada sebuah gambar muka dengan topi raja atau semacam topi-topi kuno atau topi raja cunduk apa-apa ya Ki ya. Nah, ini raja kera ini dalam gambar ini. Ini matanya, ini mulutnya agak seperti mulut Hanoman. Ini matanya, ini jadi lihat dari samping, dia dari samping terus menengok kayak gini, menengok ke arah Anda. Ini tubuhnya. Nah, ini baju-bajunya keren. Jadi posisinya dari samping terus menengok ke arah Anda. Ini saya nyebutnya ini adalah gambar raja kera, badar besi, petir, gambar sosok raja kera atau Hanoman atau raja kera sedang memakai jubah perangnya. Nah, ini masih abstrak di sini. Ini bisa dikatakan juga gambar-gambar ya abstraknya pendukung gambar ini, tapi yang jelas ini gambarnya jelas sekali. Gambar muka kayaknya, guys. Mukanya ganteng, Bok. Iya, kayak si ngomong. Halah, woyo. Lalu apalagi yang akan saya tunjukkan? Masih seputar batuan Kebumen, tapi gerundung tadi, guys. Nanti ambil dulu ya, guys. Ini. Nah, ini kita bahas ini dulu. Kita tes dulu aja seperti apa bunyinya. Wih, ini ringnya juga nempel ya guys. Monel itu stainless ya, itu nempel juga, tapi ininya juga nempel. Nah, kenapa kok larinya ke samping? Ini susahnya kalau pakai ring monel kayak gini. Badar besi itu harusnya ringnya alpaka ya, tapi banyak yang suka ring monel. Jadi kita pembuktiannya ketika ringnya ring nempel magnet kuat, itu ya percaya aja lah ya. Insya Allah yang kita jual itu saya bilang badar besi ya badar besi. Kalau nggak percaya, bisa tinggal dicopot aja. Ini dari ringnya langsung ditempelin. Karena ini memang ringnya juga nempelnya kuat banget guys. Jadi karena ini besi putih dan ini mineral, jadi larinya ke samping ini pasti. Tapi garansi 1 juta persen ini nempel. Dengan syarat menggunakan magnet pengetesan yang sesuai dengan SOP. Seperti itu. Ini batunya seakan-akan tidak memiliki warna hitam yang ngeblok, walaupun ada sedikit ini kelihatan warna hitam-hitam ini. Nah, ini ya. Ini salah satu badar besi merah yang ciamik pula karena sedikit sekali warna hitam tapi dia nempelnya kuat. Nah, tapi dengan video ini, ringnya ini memang lebih kuat karena ini besi putih ya. Jadi larinya ke sini, tapi garansi ini nempelnya kuat. Nah, ini salah satu badar besi yang susah dicari masa kini. Rata-rata badar besi itu harus hitamnya tegas, bisa nempel kuat. Kalau ini enggak, karena ini benar-benar menyatu di antara merah-merah ini. Nah, ini badar besi lagi khas Kebumen. Kita bongkar, ini selisipkan aja dulu. Loh, lihat kan? Oke, ya. Nah,
pusar bumi, bundar sekali seperti sebuah telur. Nah, ini batuan lukulo juga. Ini sebenarnya dari batuan ginggang lanang seperti ini. Kalau nemu posisi kayak gini, ini tinggal pinter-pinternya tukang gosok, guys, untuk menjadi sebuah pusar bumi. Jadi aslinya batu bergaris-garis, terus kita buat bentuk dan kita tampak ataskan seperti ini, sehingga membentuk sebuah pusar bumi. Batu pusar bumi itu batu yang ditemukan, ya, batu yang diindahkan. Jadi batu dari alam. Pinter-pinter kita menemukan motif dan mengindahkannya. Hampir semua batu seperti itu sebenarnya, guys. Kita buka lagi. Woyo, ini yang udah lama nggak pernah saya upload batuan-batuan ini model kayak gini. Iya, ini adalah tapak jalak garis putih, tapak jalak jasper merah, di mana batu ini terkenal sangat susah dicari. Ya, pati-pati ada jasper merah atau kali-kali ada jasper merah, rata-rata itu garisnya kurang indah. Nah, kali ini indah sekali. Warnanya merah, ringnya sudah monel handmade, garisnya putih plus di tengah. Ini asli alam Sungai Lukulo. Kita center, apakah garis ini tembus? Insya Allah pasti tembus, guys. Nah, center lebih kayak kia. Oh, alapo, senternya cengap-cengap, guys. Oh, belum dicas ini, guys. Percuma ini ada center. Tapi garansi 1.000.000% ini tembus. Ini pas nyala senternya. Nah, mati maning. Oh, alah, kayak wonge kendo, guys, senternya. Nah, malah ini hampir tembus semua, guys. Ini jaspernya tumben dapat jasper yang seindah ini. Kalau di center keren banget ini. Yakin ngeri. Ini tetap garisnya tetap paling jelas karena memang garisnya itu bersih dari yang namanya serat. Nah, seratnya putih bersih. Disinilah kadang batu-batu langka itu ada ketika kita jeli. Jadi banyak pembolang yang intinya belum teliti lah ya. Jadi batu itu ternyata bagus, salah mukul, salah motong, salah menggosok. Seperti itu. Batu itu harus diteliti dan kita yang menemukan keindahan itu dan kita yang mengindahkan pula. Seperti itulah bunyinya. Ini salah satu bentuk dari, nah, ini udah fokus ya. Tapak jalak jasper merah. Di mana batu ini menjadi favorit atau grade atas sebuah tapak jalak. Tapak jalak ini cukup susah dicari. Karena rata-rata yang itulah seperti saya bilang tadi, warna merah itu garisnya kecil, menceng-menceng, guling-guling. Ini ringnya berapa ya? Saya lupa. Ring 9, guys. Rata-rata saya membuat akik itu ring 9. Karena saya selain buat akik juga saya kadang pengen make ring 9 itu. Ketika Anda ringnya lebih kecil atau lebih besar, itu bisa request atau bisa diganti sendiri. Nah, ini. Oke, kita taruh saja. Lalu apa yang akan saya tunjukkan di dalam sebuah aluminium foil berwarna kuning ini? Baik, saya akan buka, tapi akan saya inggirkan dulu. Ini keduanya akan saya inggirkan dulu karena sesuatu ini sangat kecil sehingga dibutuhkan sebuah media putih, ya. Apa sebenarnya, guys? Jeng jeng jeng. Ini bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang mungkin baru pertama kali ditunjukkan oleh orang Kebumen. Apakah gerangan? Woyo terlihat seperti upil karena kecil sekali. Tapi kita akan buka dengan seksama. Nah, ini, guys. Ini inti konten kali ini nih. Ini asli alam, natural asli alam. Apa Anda sudah bisa melihat atau belum? Iya, oke. Saya akan jelaskan, saya akan taruh karena saya tangannya nelitik loh, guys. Ini walaupun udah madang, tangan saya nelitik loh. Ini kalau kecil-kecil kayak gini nelitik, takut jatuh. Kita perjelas lagi. Bisa enggak kamera? Nah, ini. Nah, taruh tangan ya, guys. Taruh satu-satu aja ya. Keduanya itu sama. Nggak tahu ini benar-benar sepasang-sepasang. Nah, ini besarnya kita bisa gunakan yang namanya stigmat atau jangka sorong. Nih, nah, ini kita bisa baca. Ini 3 mili dengan panjang 3 mili. Kalau ini sekitar 4 mili. Ini takut saya fokus malah gelundung hilang. Nah, ini
Iya, udah jelas kan ya ini. Kedua, bahan kecil ini sejatinya adalah bahan unik, antik, yang benar-benar hanya Master Golden yang punya. Batu ini adalah keong buntet dan kijing bungkem. Nah, ini asli Sungai Lukulo. Lalu, kok warnanya seperti logam-logam seperti ini? Saya juga nggak tahu, guys. Karena apa? Setahu saya, fosil itu berwarna putih atau hitam. Tapi kali ini fosil ini berbeda. Maka dari itu warnanya berbeda, bentuknya berbeda. Tapi kita akan cek apakah dia mengandung unsur logam besi atau selainnya. Nah, ini sama sekali nggak nempel ya. Jadi saya menyebutnya ini memang benar-benar mustika, guys. Ini asli natural temuan sungai. Nah, itu jelas sekali. Tak kira dulunya juga ini emas, karena warna ketika baru ditemukan dia kuning-kuning kemasan. Ngeri banget yakin. Nah, batu ini gimana ya saya mau bilang, ini terunik yang saya pernah punya. Ini benar-benar asli natural fosil keong, bukan buatan manusia. Ini asli temuan Sungai Lukulo juga, dan bentuknya seperti ini. Ada suatu kejadian konyol ya, karena saya kadang juga iseng. Ada beberapa barang saya yang saya tidak teridentifikasi dan dibeli juga tidak sengaja. Dia itu anti tembak, tapi untuk ini saya tes nggak anti tembak loh, guys. Saya tes tembak masalahnya, dan tesnya konyol. Kalau pengen lihat, nih setelah ini kita akan buka videonya. Nah, oke loh bos, ini keongnya cilik banget. Nah, kamera sampai nggak fokus, kecil banget. Ini mau di test drive. Nah, ini empatnya kita masukin dulu. Mau di test drive ini sama tukang tesnya ini. Nah, selalu celili itu kan. Oh alah, kita coba nembakan kene ngono ora kena ya kebangetan. Jal di test drive. Ya wis. Sit. Wis 1 2 3. Bocor. Ora sangar ya. Bocor, guys. Wah. Oh, ala tujuannya renang tangan ya. Renang tangan ya mili ya kayak capek. Aduh, lanjut. Udah melihat videonya kan, guys? Konyol banget kan, guys? Iya, guys, konyol. Seperti itu konyol jarang. Iya, ini barangnya. Jadi kadang saya nggak sempet, bahkan banyak barang saya nggak sempet. Ada beberapa, ada satu cerita barang saya di sahabat MG yang benar-benar anti tembak, dan saya nggak tahu. Pernah itu, karena barang itu tak kira biasa, karena nemunya di tempat yang biasa, di tempat yang tidak keren-keren amat atau tidak angker-angker amat, tapi nyatanya seperti itu. Tapi kembali lagi seperti itu ya, guys. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Karena sejatinya kekuatan adalah hanya miliknya ya. Jadi kita semua itu hanya karena kehendaknya kita itu bisa seperti ini, seperti itu. Jadi ada satu cerita lagi. Bahkan saya pernah ngetes berkali-kali barang yang namanya anti tembak. Saya nggak cerita gimana-gimana ya. Tapi di suatu ketika saya penasaran, ada cerita itu. Dan saya tes tembak lagi buat pamer. Tujuannya buat bikin video. Barang itu barang asli alam. Ada beberapa barang yang memang isian. Nah, tak tembak ceprot, nyengir-nyengir di sini, guys. Ini tak masukin sini karena saya kalau dimasukin ini tembakan di sini yang nembak temen ya, ini takut tulang yang kena ya. Saya inisiatif di sini karena biasanya ditembak dimanapun oke-oke saja, tapi waktu itu saya di sini aja lah, di yang paling empuk sumpamanya ya. Tetap ada rasa takut juga, guys, karena saya sendiri insya Allah ya kalau ngecek yang anti tembak pasti tembus. Iya, yang kalau ngecek saya yang bagian nembak kayak gue insya Allah pasti tembus, entah itu asli atau bukan. Pokoknya ada sesuatu ilmu tersendiri. Jadi memang ilmu terkuat atau ilmu sejatinya, ilmu adalah ilmu yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu itu saya ceritakan ditembak di sini. Jedor. Keluar kecapnya, guys. Waktu itu
Wih, tak kira hanya lecet ya. Memang rasanya tidak seperti biasa. Kalau biasanya itu kalau barang anti tembak, ditembakkan itu anyes. Lah ini kok rasanya gemriming, jadi kayak kesetrum cert. Lah terus itu tak kira hanya lecet dan tidak tembus. Weh, setelah 2 minggu tak pegang-pegang kok tangan saya sini kok jendol. Nah ini bekas operasinya. Tangan sini menggelembung dan saya rasanya tidak sakit, cuman di sini masih keluar kayak darah-darah kayak nanah. Udah 2 minggu sih. Nah ternyata di sini pelurunya masuk ke sini guys. Nah ini masuk di antara, nah ini masuk jeder, ini di sini ada tulang dan meleset. Padahal waktu itu termasuk senjata atau pakai bedilangin sih. Itu pakai bedilangin yang tenaganya bisa membunuh babi hutan. Logikanya kalau memang dia tembus itu bukan hanya masuk aja di sini, pasti tembus dan itu lebih aman daripada ditembak dan masuk ke sini. Itu pelurunya aja udah kayak gitulah bentuknya. Nah berarti saya duga itu ya Mbah Jinnya itu memang benar-benar bikin kerjaan saya ya. Udah masuk, nggak kerasa masuk, nggak kelihatan masuk, cuman hanya titik aja dan kayak meler getih. Itu harusnya kalau bekas tembakan kan lubangnya dia agak lebar, karena peluru itu juga memiliki daya rusak. Nah masuknya itu dan tertanam di sini. Mbah Jinnya kesuh itu ditesin terus. Ini cerita loh guys, serius. Nah kayak gini, ini konyol sekali ceritanya. Lah waktu itu sama temen itu tak coba black pakai silet yang sudah dipanaskan karena udah menonjol sekali. Ternyata sangat susah dan sangat sakit karena nggak dibius ya, nyengir-nyengir. Nah siletnya tak bawa ke mantri sepit, dibius, di black panjang, dibuka, ternyata udah tertanam di daging. Itu nariknya aja pakai pinset, udah nariknya kayak narik apa? Kayak narik daging. Jadi ditarik pedot, ditarik copot, ditarik sampai pelurunya hampir hancur lah. Terus bisa itu orang-orang yang sering main-main kayak gitu itu bukan mainan ya. Walaupun Anda memiliki, Anda punya, itu bukan buat mainan. Karena sejatinya itu kesombongan itu akan memusnahkan segalanya, seperti itu. Nah ini pas ini konyolnya lagi, siapa tahu anti tembakan barangnya juga unik, temuannya di tempat yang unik, dan hanya Master Golden mungkin saat ini yang mempunyai barang keong buntet dan kece bungkem, kijing bungkem sekecil ini, berbentuk seperti logam dan wojo-wojo sekali. Selebihnya itu hanya sebuah cerita dari sebuah anak manusia dengan kenyataan yang insya Allah 99% itu benar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpamit undur diri di hari Jumat yang barokah ini.